Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah, menyambung silaturahim adalah salah satu amalan yang mulia dan kewajiban dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menganjurkan kita untuk menyambung tali silaturahim serta menjelaskan berbagai keutamaannya. Namun ada sebagian orang yang salah kaprah dalam memaknai silaturahim ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi hidayah kepada kita semua. Dan untuk membahas tema terkait mulianya menjaga silaturahim ini, sudah hadir bersama saya di studio Gapai Kemuliaan Gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Waalaikumsalam Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat selalu Amin, ya Kiai. amin, amin. Dan tentunya bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah Pak Kiai, berdasarkan riset sederhana yang saya lakukan, silaturahim ini artinya dalam KBBI itu adalah tali persaudaraan. Tari persaudaraan. Tapi tentunya maknanya ini dalam bahasa Arab tentunya lebih besar lagi begitu ya Iya, Kiai ya. iya. Jadi apa sebetulnya makna dari silaturahim? Tapi yang disampaikan Mbak Eva itu benar gitu loh. Hmm. Tali persaudaraan. Kan bahasa Arabnya juga kan silaturrahmi. Silah itu menyambung. Iya. Nah, yang biasa menyambung itu kan tali sebetulnya kan. Nah, itu silahnya itu artinya menyambung, menyatukan, atau dalam bahasa yang sederhana memang tali. Kemudian ar-rahim itu persaudaraan. Karena dari kata-kata rahim. Rahim. Ya, rahim itu diambil dari nama Allah. Makanya perempuan itu sebetulnya dalam Islam itu begitu mulia. Karena memiliki satu organ tubuh yang namanya diambil dari nama Allah. Nah, Allah kan berfirman itu dalam hadis qudsi itu kepada Rasulullah, Anar Rahman. Saya ini yang maha pengasih, maha penyayang, khalaqtur rahima. Di mana saya yang menciptakan rahim itu. Wastaqtu lahusman min asma'i. Dan saya beri nama rahim itu dari nama-nama saya yang indah dalam Al-Asma'ul Husna. Itu ingin menggambarkan kan bahwa asal manusia itu dari Allah kan. Tapi melalui perantara ibu dan bapak. Manusia berketurunan itu betul dari proses pernikahan. Ya, ini secara dewasa kan ada sperma dan ada ovum yang kemudian menyatu menjadi manusia. Tetapi untuk menjadi manusia itu kan sarana yang digunakan namanya adalah rahim. Dari rahim itulah manusia kemudian memiliki keturunan, sambung menyambung dengan pernikahan, persaudaraan dan sebagainya. Nah, ini yang diminta di dalam agama untuk kita menyambung tali persaudaraan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Di dunia ini semua orang pasti punya saudara kan. Iya, betul. Bisa jadi dia saudara kandung, bisa jadi saudara misalnya sebapak, bisa jadi saudara seibu, bisa jadi saudara sekakek, ya mungkin pada tema yang lain nanti bisa jadi saudara karena seiman, bisa jadi karena satu bangsa, satu negara misalnya, dan begitu seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dalam silaturahim itu memang kerabat yang memiliki hubungan darah dengan kita, baik dari bapak maupun dari ibu. Ini kan nanti menyebar kemana-mana ini. Ya, bapak kita kan punya saudara buahnya itu sampai ke atas, sampai ke bawah. Ibu kita juga begitu. Nah, ini yang diminta oleh agama untuk kita selalu mengikat tali itu. Mengikat tali itu dalam Jadi artian tali bapak dan ibu tali ya. ibu. Iya. Kita harus Kerabat mengenal mereka. Siapa pamannya bapak, siapa sepupunya bapak, bahkan sampai saudara yang jauh, yang mungkin istilahnya sudah kita nggak tahu kan. Kalau sepupu, ada orang Jawa tuh 2 pupu, 3 pupu, kadang sampai besar. Itu biasanya nanti kadang-kadang itu kalau di Lebaran itu ada tradisi kumpul tuh. Satu nama keluarga besar dicari, itu biasa kakek yang paling tinggi, kemudian nanti ke sana. Itu kadang-kadang Mbak Eva, saya mengalami dalam keluarga saya sendiri, bertemu dengan orang yang saya sudah sering bertemu dengan orang itu tanpa pernah tahu bahwa sebetulnya ujung kita itu sama ke atas. Kenapa? Karena boleh jadi semakin lama keluarga ini kan semakin beranak pinak, semakin banyak keturunannya. Oleh karena itu semakin luas kan. Nah, sehingga boleh jadi kita nggak pernah tahu bahwa orang itu yang kita kenal dalam keseharian sebagai orang lain,
itu sebetulnya punya tali kekerabatan dengan saya dari jalur ibu atau dari jalur bapak. Nah, ini yang diminta oleh agama untuk selalu ada dalam tali silaturahmi. Oke. Nah, ngomong-ngomong Kiai, tali silaturahmi atau tali silaturahim Nah, sebetulnya yang benar? itu beda-beda tulisan dalam bahasa Indonesia ya. Ya. Jadi kan bahasa Indonesia itu dengan bahasa Arab pasti tata cara penulisannya itu beda. Misalnya gini, Hmm. ada orang dulu meributkan kata insya Allah tuh ditulisnya gimana? Iya. Ya, ada yang Ada yang I N N, kemudian S-nya SY. dipisah. Oh iya, Dipisah dulu. iya. Insa. Karena Sa. tulisan Arabnya memang berpisah. Mm-mm. Ada yang menulisnya langsung kan insya. Insya. Jadi I N S-nya Iya. langsung nyambung gitu Iya. ya. Nah, ada yang menulis Allah itu dengan A, ada yang tulis dengan O. O. Sebetulnya kan itu terkait dengan ejaan. Karena ketika tulisan itu ditulis dengan kata-kata insya Allah, itu saya memahami ini dalam bahasa Arabnya kan. Adapun bentuk tulisannya yaitu menyesuaikan ejaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu mau ditulis silaturahmi dengan silaturahim itu sama. Kalau ar-rahim pendekatannya dengan bahasa Arabnya tadi, Iya. silaturahmi. Kalau silaturahim itu gabungan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Silahnya bahasa Arab, rahimnya bahasa Indonesia. Jadi maknanya tetap kembali kepada menyambung hubungan yang asal muasalnya sebab rahim ibu ini. Dari persaudaraan Dari itu persaudaraan ya, Kiai, tadi. ya. Nah, bagaimana kemudian itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana sih caranya kita menyambung tali persaudaraan ini Ya. sih sebetulnya, Kiai? Manusia itu kan diciptakan oleh Allah min alaq. Kalau baca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Alaq itu artinya banyak kan. Ada ulama mengartikan alaqah itu seperti zigot. Ketika belum jadi bayi yang sempurna kan nempel di rahim ibu supaya dia bisa hidup. Dia tidak punya mulut, tidak punya tangan, tapi bisa tumbuh berkembang. Nah, ada yang mengatakan secara tafsir sosial bahwa manusia itu tidak bisa hidup min alaqatin kecuali dia punya hubungan sosial. Dan itu kita rasakan kemarin waktu pandemi Covid. Kita betapa tersiksanya nggak bisa ketemu teman. Betul. Walaupun teknologi Iya. itu bisa menggantikan peran meeting, peran rapat yang biasanya peran mengajar, kita bisa pakai teknologi A, B, C, bertemu secara online. Tapi ternyata virtual itu tidak mewakili kemanusiaan kita. Apa buktinya? Begitu direnggangkan lagi, boleh bertemu, maka semua orang memilih untuk bertemu. Betul. Dulu saya biasa mengajar, meeting, pengajian, itu online semua. Tapi begitu ini sudah dibuka, maka saya katakan yang online saya batasi. Iya. Kenapa? Karena online itu tidak memberikan keindahan rasa kepada saya. Nah, oleh karena itu silaturahmi yang paling ideal itu adalah bertemu. Tidak virtual. Bertemu. Kalau lebaran itu kita datang ke saudara-saudara kita. Dan tata cara silaturahminya itu loh. Sekarang Mbak Eva sering banget loh kita bertemu tapi tidak berbicara. Main ke rumah paman saya, ketemu dengan sepupu saya, hanya sekedar assalamualaikum taqabbalallah minal aidin. Kemudian semua sibuk dengan handphone masing-masing. Update status kuenya paman di foto, alhamdulillah bisa ketemu si A gitu kan. Nah, itu sebetulnya keluar sebetulnya dari tujuan silaturahmi kan. Silaturahmi itu kan ingin mengenal, mendekat ya. Kayak ayat Quran bilang itu kan manusia diciptakan min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa untuk apa? Li ta'arofu. Ta'aruf itu kan bukan diartikan mengenal, enggak. Ta'aruf itu ada iktiraf, ada pengakuan. Oh, pengakuan kita saudara loh. Berarti kalau saya sama Mbak Eva bertetangga, maka saya punya hak sebagai tetangga. Kalau ternyata kemudian kita bersaudara, maka haknya nambah kan. Ada hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara. Nah, itu yang diharapkan dari silaturahmi. Ketika bertemu kan jadi tahu. Oh, ternyata di sana kerjanya. Oh, ternyata kehidupannya seperti itu. Oh, ternyata saya bisa dong minta bantuan sama dia. Oh, ternyata saya yang harus memberi bantuan kepada ini. Nah, ini semua adalah sarana silaturahmi yang ideal. Kalau tidak bisa dilakukan dengan itu, lakukanlah dengan cara yang mendekati makna substansi silaturahmi. Silaturahmi itu apa? Nyambung rasa. Rasa itu akan tersambung dengan apa? Misalnya dengan hadiah.
Saya rasa di dunia ini mau penyiar TV, mau kiai, itu kalau dikasih hadiah senang kok. Apalagi hadiahnya bagus kan? Iya. Nah, saya misalnya karena kondisi tertentu tidak bisa pulang ke rumah nenek, tidak Hmm. bisa berjumpa dengan paman, Mm-mm. atau bahkan dalam kondisi kehidupan sekarang saya tidak bisa bertemu dengan ayah saya. Nah, tetapi hadiahnya bisa kan? Iya. Iya kan? Dan hadiah itu kan tidak kemudian identik dengan mahal dan murah. Ketika kita mengirim hadiah, kadang-kadang ya, saya punya murid ya, yang Mm. sudah lama sekali saya nggak bertemu dan saya dalam hidup tidak pernah berharap dia memberi apapun kepada saya. Tetapi tiba-tiba datang ya, saya barang yang dia kasih saya punya kok sajadah. Iya. Pak, saya habis umroh, udah lama, saya keingetan sama Bapak. Itu rasanya, ya Allah saya masih diingat ya sama murid saya. Yang dia juga bayaran di pesantren saya itu murah meriah, nggak ada artinya. Nah, ketika itu saya punya rasa kan. Hmm. Nah, ini sebetulnya bagian dari silaturahmi. Maka, nama murid saya itu akan saya kenang. Iya. Sama kan, paman, saya nggak bisa datang nih om, saya nggak bisa datang nih kalau pakai bahasa Arab ammi, oh saya nggak bisa datang nih paman, ya kalau bahasa Jawa Pak D mungkin, nah, kita kirim lah. Lebaran apa? Oh Pak D saya itu kalau sholat Idul Fitri pasti pakai sarung. Apa Hmm. sulitnya? Sekarang membeli sarung, kita bungkus, mau kenanya untuk bibi, kita kirim ke sana. Kita ucapkan selamat lebaran. Iya. Itu juga bagian dari silaturahmi. Kalau ada orang bertanya, bagus apa nggak bagus? Ya tergantung. Kalau dia bisa datang, maka lebih bagus dia datang dan dia bawa. Hmm. Tapi kalau dia nggak bisa datang, minimal ini yang datang. Hadiahnya Jangan dulu yang sampai datang. sudah nggak datang, ini Nggak juga kirim nggak hadiah datang, juga. nggak kirim hadiah. Nah, itu namanya silaturahmi. Hmm. Atau boleh jadi dalam kondisi misalnya tidak boleh disamaratakan kan. Mungkin ada salah seorang anaknya sekolah di luar negeri, Iya. tidak bisa hadir. Iya. Tapi kan video call bisa. Tapi Hmm. waktunya kan beda. Iya. Apa susahnya merubah kebiasaan hidup? Jangan tanya misalnya, kan di Indonesia pagi, tapi kan di Perancis masih Masih malam. Saya masih malam. ngantuk. Nah, apa sulitnya? Iya. Iya. Kamu singkirkan tidurmu untuk membahagiakan ibumu. Di Mhm. suasana Idul Fitri, ya pakai baju jangan baju tidur lah. Pakai baju yang santun seperti suasana lebaran, Mhm. dia kirim video call kepada ibunya, dia bilang, "Ibu, saya ingat betul sama opornya ibu, Hmm. tapi kehangatan ibu tetap saya rasakan dalam dinginnya kota Paris. Nih Iya. baju lebaran tahun kemarin masih ingat nggak Bu?" Itu kan luar biasa. Iya. Itu namanya silaturahmi. Baik, dan itu pun juga bisa termasuk sebagai hadiah begitu ya, Hadiah. meskipun Nah, dengan bentuk virtual asal asal anaknya di Paris, ibunya di Surabaya. jangan sama-sama di Jangan Indonesia tapi anaknya di video Depok, call. ibunya di Cibubur. Itu kebangetan gitu. Ya, Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan kita Kiai, tapi kita harus break dulu, jangan ya. kemana-mana, gapai kemuliaan Ramadan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode mulianya menjaga silaturahmi. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasan bersama Kiai Faiz, kita akan saksikan bersama pertanyaan dari netizen yang masuk berikut ini. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya. Salah satu cara untuk berbakti pada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan menyambung silaturahim dengan teman dan saudara dari orang tua kita yang sudah meninggal tersebut. Nah, apa rahasia di balik hal tersebut Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia Kiai. Iya. Salah satu bentuk Betul, betul, ibadah betul, berbakti betul, kepada orang betul, tua dalam betul, menjaga betul, silaturahmi betul, bersama betul, kerabat-kerabat betul. dari Dari orang orang tua kita. tua. Itu betul sekali Mbak Eva ya. Karena sebetulnya ketika Nabi berwasiat itu kan ada hadisnya ya. Ada sahabat yang memang terkenal suka berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian orang tuanya sudah wafat.
tapi dia tetap punya semangat untuk berbakti, maka dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya sayun abarruhuma min ba'dihima. Saya tetap ingin berbakti sekalipun orang tua saya nggak ada. Maka tunjukkan kepada saya Rasulullah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan. Itu Nabi menjawab dengan detail. Yang pertama adalah mendoakan dan memohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah infadu ahdihima min ba'dihima, menepati janji orang tua. Jadi kalau orang tua dulu pernah berjanji, nanti kalau masjid ini dibongkar, saya mau nyumbang ya karpetnya. Maka orang tuanya meninggal. Kemudian anaknya punya kemampuan. Oh ini bapak dulu pernah ngomong gini, maka dia tepati janji bapaknya. Itu adalah bakti yang luar biasa. Dulu guru saya di Mesir, Syekh Mutawali Sya'rawi itu menambahkan, bukan sekedar janji, tapi kebiasaan. Kebiasaan yang pernah dilakukan orang tua ketika hidup. Apa kebiasaan orang tua? Misalnya, kalau hari Jumat sore itu buka bersama di masjid. Bawa nasi kotak. Maka ketika orang tuanya meninggal, teruskan oleh anaknya kebiasaan ini. Dan yang keempat ini yang paling mulia juga adalah menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang dahulu dicintai oleh orang tua kita. Itu adalah wirid yang luar biasa. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya, itu ada seorang anak ya, yang sampai hari ini itu selalu menyambung tali silaturahmi dengan sahabat bapaknya. Bukan cuma itu Mbak Eva, bahkan kebiasaan bapaknya. Saya dan orang tua saya dulu itu bukan orang yang berlebih dalam arti ekonomi. Jadi ada orang yang dulu selalu ngirim beras ke rumah, sering membagi nikmat yang beliau rasakan ya. Hari ini mungkin ya pemirsa jangan disalahartikan ya. Ya saya sudah mungkin tidak pada perlu dibantu beras itu. Tapi anak dari sahabat ayah saya itu sampai hari ini kalau di Ramadan, di momen tertentu, itu berasnya tetap sampai ke rumah saya. Gitu. Ketika saya pertanyakan, saya kan sudah nggak perlu itulah, kasih yang lain, saya bilang gitu. Itu dia jawab dengan kata-kata yang tidak pernah saya lupakan. Ini untuk bapak, katanya. Untuk bapaknya dia maksudnya. Karena bapak dulu kan selalu seperti itu. Bapak suka, bapak ini, bapak itu. Bapak dulu kan kalau saya ngajar, saya ngaji, bapak tuh seneng. Maka bapak dulu ngasih sate. Saya kalau pulang tuh dibungkusin sate. Saya kalau pulang tuh dikasih ketan Betawi. Itu dari Jakarta Timur misalnya. Itu sampai hari ini. Ketika saya pertanyakan kenapa jawabannya cuma satu, bapak. Dan ketiga saya melihat kehidupan orang itu luar biasa Mbak Eva. Dia bisa mendapatkan kedamaian. Saya kadang-kadang mencoba mencari apa rahasia di balik orang itu kok hidupnya damai. Nah, di antaranya adalah baktinya kepada orang tua. Saya dulu nggak punya mobil Mbak Eva. Jadi kalau ngaji itu ya naik kendaraan umum, atau kemudian bisa jadi bergantian mobil misalnya dengan kakak, misalnya dengan ibu gitu ya. Nah dia tuh selalu menyiapkan gitu loh. Udah pak pakai aja mobil saya kemana ini mau dipakai pengajian gitu ya. Tapi kita sebagai guru nggak boleh eksploitasi terus dipakai ke Taman Safari gitu kan. Artinya dengan begitu tulusnya gitu ya. Sampai saya punya mobil itu sering sekali dia datang ke masjid itu minta tolong supaya saya pulang itu jangan naik mobil saya. Jadi mobil saya itu tetap pulang. Mobil dia diminta dinaiki saya. Ketika saya tanya kenapa, jawabannya cuma satu. Bapak kan dulu gitu. Bapaknya dia itu selalu menyediakan mobil. Bahkan saya tahu betul gitu kebaikan orang itu. Nah ini rahasianya itu adalah menghidupkan kembali bapak kita. Gitu. Akan ada dalam hadis tuh. Kata Nabi, orang yang ingin rezekinya bertambah berkah, kemudian umurnya dipanjangkan, itu rajin silaturahmi. Nah hadis ini dimaknai dua oleh ulama. Ada yang memaknai secara zahirnya, umurnya dipanjangin, ya dipanjangin. Mestinya takdirnya 60 tahun, kalau rajin silaturahmi jadi 80 tahun. Ada yang memaknai itu secara maknawi, secara abstrak ya. Kata ulama ini, umurnya ya nggak panjang, tapi kenangannya selalu hidup. Begitu dia menyambung tali silaturahmi dengan saya, maka saya ingat bapaknya yang sudah meninggalkan. Ketika mengingat bapaknya yang sudah meninggal, maka saya akan bercerita dengan anak bapak yang sudah meninggal itu. Pasti cerita indah.
Saya kan katakan bapakmu dulu itu cuman ngaji sama saya itu cuman dengan ibumu. Nggak ngundang orang banyak saking kepengennya bapakmu itu ngerti agama. Saya ngajar ke rumah saya pikir ada pengajian besar. Taunya ya di rumah itu cuman pasangan suami istri. Diminta saya membuka buku fikih untuk beliau berdua ngaji gitu. Iya, Nah, iya, iya. ketika itu cerita indah, maka bapaknya yang sudah meninggal kan jadi hidup lagi dalam benak anaknya. Iya, iya, Nanti iya. akan dia ceritakan kepada anak-anaknya. Nah, Hmm. itu yang dikatakan umur yang panjang. Ketika kemudian ada orang yang menyambung tali silaturahmi dengan sahabat ayahnya, pasti bercerita kan, ayahmu dulu ketika hidup, itu nggak mungkin masjid itu bocor, nggak mungkin. Iya, iya, Nggak iya, iya. mungkin ada keran air di situ yang rusak. Ayahmu itu ndak ada urusan apa jadi takmir masjid, apa jadi pengurus masjid. Dia cuman melihat sebagai muslim ada lampu mati, maka dia begitu jamaah yang akan datang, dia sudah bawa lampu Philip yang bagus, Iya. dia pasang di masjid. Itu bukan soal tugas dia sebagai pengurus, tapi tugas dia sebagai orang muslim. Maka semua orang di kampung tuh ingat loh. Ya Allah lampu masjid mati ya. Coba bapak itu masih hidup. Iya. Nggak ada. Dia jadi hidup lagi Iya, iya, kenangan iya, iya. itu. Nah itu diantara hikmahnya menyambung tali silaturahmi. Dia akan menghidupkan kenangan indah. Dia akan menghadirkan keteladanan baik yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka. Dan hidup hari ini sebagai kenangan dan pelajaran yang baik. Baik. Pak Kiai, tapi sebetulnya menyambung tali silaturahmi tadi Ya, Kiai katakan yang berhubungan dengan keluarga ayah atau iya, ibu. iya. Apakah memang hanya sebatas Oh itu enggak. ataukah Iya, boleh lebih diperluas lagi, perluas tetapi lagi? ada skala prioritas. Hmm. Jangan sampai baik sama orang lain, tapi lupa sama saudara sendiri. Nah, Hmm. oleh karena itu, kenapa silaturahmi itu ditekankan kepada saudara yang memiliki hubungan darah, sekalipun pada hakikatnya saya, Mbak Eva, kameramen yang ada semua ini kan bersaudara. Iya, iya, Bapak iya. kita satu loh, Nabi Adam, Iya. gitu kan sama kan. Tapi karena ini sudah semakin luas, maka dikedepankan dulu yang lebih dekat. Oleh karena itu, beragama yang paling sulit itu adalah membangun hubungan yang baik dengan sesama saudara. Hmm. Di Quran itu ada surah Al-Balad tuh Allah katakan wama adraka mal aqobah. Kamu tahu nggak sih Aqobah itu batu karang. Beragama yang paling sulit itu apa? Nyari Lailatul Qadar enggak. Traweh 1.000 rakaat enggak. Ada loh yang paling sulit itu fakku rokobah. Membebaskan beban orang lain. Hari ini bulan puasa, Pak. Jangan selalu protes kepada orang yang bekerja di bulan Ramadan, berjualan di bulan Ramadan. Tapi juga kita harus kasih solusi. Kalau saya setiap hari nabung misalnya, setiap hari nabung, kemudian tabungan saya cukup di bulan Ramadan, ada orang pedagang keliling makanan. Dia tuh mau nggak berdagang sebetulnya. Iya. Dia mau menghormati Ramadan. Tapi dia tidak punya cara untuk mendapatkan rezeki. Jangan cuman kita larang berdagang di bulan Ramadan, tapi kita tidak pernah memikirkan makhrajnya, jalan keluar hidupnya. Maka di sini kata agama, yang beragama paling suka itu fakkur rokobah, membebaskan beban orang. Gitu. Iya. Dia punya beban, saya datangi, oh Pak, sudahlah nggak usah dagang ya, nggak usah dagang nasi di bulan Ramadan. Bapak butuh berapa sih kalau belanja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga? 100.000, ini ada uang 3 juta Pak. Jangan tanya baju lebaran dari mana, itu serakah Iya. namanya. Tapi kebutuhan pokoknya terpenuhi. Fakor Iya. qobah. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Memberi makan di saat kita juga susah makan. Hmm. Memberi makan di saat kita lapar. Kepada siapa itu? Lihat itu. Ada kata-kata yatiman dza makrobah. Iya. Anak yatim yang punya hubungan kekerabatan. Karena kita boleh jadi, kalau bersedekah kepada orang lain, itu merasa sedekah. Iya. Tapi kalau kepada keluarga, itu kadang-kadang merasa bukan sedekah. Padahal bagian dari sedekah yang afdol dan baik itu ketika kita mampu memberi orang-orang yang terdekat kebahagiaan. Maka kata Nabi, suami itu pahalanya besar loh. Iya. Karena dia bisa bersedekah setiap hari. Kata suami-suami zaman Nabi, enggak Nabi, saya belum bersedekah hari ini. Loh, kamu tadi kan kasih uang belanja. Apa yang kamu letakkan dari uangmu, kemudian masuk ke mulut istrimu, yang itu sebetulnya kewajibanmu sebagai suami, tetapi ketika itu diniatkan ibadah, dia mendapatkan pahala sedekah. Baiklah. Jadi Baiklah. silaturahmi itu
harus kepada orang yang dekat terlebih dahulu, Prioritas kemudian ya. setelah Iya, itu iya. baru. Kalau nanti sudah beres satu keluarga, mau Barulah. silaturahmi sekampung juga ahlan wa sahlan, Barulah mulai silakan. memikirkan yang lebih Betul, luas lagi. betul. Baiklah, kita akan break terlebih dahulu. Kiai, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Mulianya Menjaga Silaturahmi. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Kiai, kalau kita sering mendengar ada istilah uhuwah, Ya, kemudian halal bihalal, ya, apakah itu juga ya. menjadi bagian dari Ya, silaturahmi ini itu sendiri? adalah teknis dalam mengejawantahkan makna silaturahmi. Dan itu sebetulnya itu menjadi kearifan lokal. Dan kita harus memahami bahwa di dalam agama itu ada payungnya saja yang Allah sediakan, tapi hukum perintilannya itu diserahkan kepada manusia sesuai dengan kondisi masing-masing. Contohnya misalnya Al-Quran. Al-Quran mushaf ini Allah jaga. Tidak mungkin Quran ini bisa dipalsukan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dijaga sama Allah. Tapi proses penjagaannya beda-beda kan. Hari ini ada musabaqah tilawatil Quran, Iya. ada menghafal Quran, ada pesantren Quran, ada Quran digital, Iya. ada mushaf yang dicetak dengan berbagai bentuk, ada yang langsung 30 juz, ada yang dipilah-pilah, macam-macam. Itu semua sebetulnya dalam rangka penjagaan terhadap Al-Quran. Nah, sama dengan silaturahmi. Silaturahmi itu Allah tegaskan ini adalah perintah agama. Nah, adapun bentuknya itu boleh saja dilembagakan kan. Halal bihalal itu kan biasa setahun sekali itu. Iya. Ya, dan biasanya orang yang tidak pernah datang silaturahmi secara pribadi itu biasanya menyempatkan diri datang di halal bihalal. Nah, itu kan bagian dari kearifan lokal yang baik. Ya, apalagi dengan tradisi halal bihalal itu biasanya yang pertama kan saling memaafkan. Dan itu sebetulnya menuju kesempurnaan agama kan. Karena ketika kita berpuasa, hubungan kita secara vertikal dengan Allah itu diperbaiki kan. Tapi hubungan sesama manusia ini kan belum. Iya. Mungkin saya pernah menzalimi orang, walaupun saya punya bekalan sholat yang banyak, bekalan puasa yang banyak. Tapi kalau saya punya dosa sama orang terkait hak dia, kan itu juga akan menghambat proses saya untuk masuk surga. Bahkan tidak akan masuk surga. Mungkin jangan-jangan punya hutang kan. Iya, iya, Ya, iya, maka iya, iya. ketika silaturahmi dengan siapapun, kita minta maaf. Kita minta maaf, kita katakan, saya minta maaf ya atas kesalahan saya. Nah, itu menjadi sesuatu yang baik. Jadi halal bihalal itu kan halal itu dari kata-kata halal. Karena kalau saya punya dosa sama orang lain kan haram nih Iya. dalam persepsi Indonesia. Maka yuk yang haram itu kita halalkan dan saling menghalalkan. Iya. Gitu loh. Itu namanya tradisi yang baik dan itu semua dalam bentuk apapun selama di dalamnya ada mengikat tali silaturahmi, ada rasa kasih sayang, ada berbagi, ya, itu adalah bagian dari perintah agama. Iya. Bahkan dulu Rasulullah pertama kali sampai ke kota Madinah, itu pesan yang pertama itu terkait dengan silaturahmi loh. Betul. Jadi kata Nabi itu dulu waktu sampai di Madinah, itu yang pertama kali afsus salam, tebarkan assalam kedamaian, wa at'imut ta'am, berbagi makanan, kemudian wasilul arham, dan jaga tali silaturahmi, wasallu bilail, kamu kalau sholat malam hari ya itu tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan penuh kedamaian. Itu diantaranya kalau kita lihat nih yang 3 pertama ini bagian dari halal bihalal loh. Iya. Afsus salam, kita ngundangnya kan ngasih salam, assalamualaikum Assalamualaikum. bapak ibu saudara saudari datang ya, wa atimu to'am, pasti masakan Iya. gitu loh ya. Kemudian wasil Iya. arham, di data tuh biasanya ada datanya sekarang. Iya. Ini keluarga ini anaknya berapa, cucunya berapa, ini dan begitu seterusnya. Maka ketika kita melihat halal bihalal, oh ini mengcover semua yang diminta oleh agama yang terkait dengan menjaga tali persaudaraan. Maka ketika itu kita katakan itu juga merupakan implementasi dari silaturahmi. Baiklah, semoga kita bisa terus menjaga Amin, silaturahmi terutama amin. di bulan yang baik ini, Amin, bulan Ramadan. amin.
sehingga mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Ya, Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.